Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang kitab Fathul Qorib yang bagian pertama, yang membahas tentang Kitabu Ahkamit Thaharati. Namun kita bahasnya bukan semua kitabnya, akan tetapi bagian-bagian awalnya saja agar videonya tidak terlalu panjang. Videonya kita buat pendek. Insyaallah semoga istiqomah. Kitabu Ahkamit Thaharati, kitab yang membahas tentang hukum-hukum toharoh. Wal kitabu lughatan, dan kitab secara bahasa ialah masdarun, ialah kata masdar. Masdar itu maksudnya kata inti begitu. Bimakna dham wal jam'. Makna kitab itu ialah kumpulan. Wastilahan, dan secara istilah ismun li jinsin minal ahkami, ialah nama satu jenis dari hukum-hukum. Jadi misalkan kitab itu membahas tentang hukum bersuci, hukum puasa. Nah, itu maksudnya kitab di sini. Ammal bab, adapun bab, fasmun li naw'in mimma dakhala tahta dzalikal jinsi, ialah nama bagian dari apa yang masuk menjadi bagian dari jenis tersebut. Contohnya kitab yang membahas tentang bersuci. Nah, nanti bersuci itu ada beberapa bagian yang masuk ke dalamnya, seperti wudu, tayamum, dan lain sebagainya. Jadi itu namanya hukum itu menjelaskan tentang satu hukum itu disebut kitab, bagian-bagiannya itu disebut bab. Wa thaharatu bi fathi ta'i lughatan, dan kata thaharah yang toknya berbaris atas secara bahasa artinya adalah an-nadhafatu, artinya kebersihan. Wa amma syar'an, dan adapun secara syara' fa fiha tafasiru katsiratun, ia ditafsirkan dengan banyak penafsiran. Minha, salah satu penafsirannya ialah qauluhum, perkataan-perkataan para ulama, fi'lu ma tusabahu bihi sholatu, ialah perbuatan yang menyebabkan sholat itu diperbolehkan, atau perbuatan apa saja yang memperbolehkan sholat itu dilakukan. Apa saja itu? Ai min wudu'in, wudu, wa ghuslin, mandi, wa tayammumin, tayamum, wa izalati najasatin, dan menghilangkan najis. Amma tuharatu, adapun tuharoh bidhammi, toknya berbaris dhammah, kalau tadi berbaris atas, kalau sekarang baris dhammah, itu artinya fasmun li baqiyatil ma'i, ialah nama dari sisa air yang dipakai bersuci. Jadi kalau toharoh itu adalah air untuk bersuci, tuharoh ialah air sisa bersuci. Walamma kana al-ma'u lit-taharati, dan karena air itu ialah alat untuk bersuci, istatradal musannifu anwa'al miyah. Jadi musannif di sini atau pengarang kitab di sini menjelaskan tentang bagian-bagian air, anwa'al miyah. Istatrada ini artinya menjelaskan tidak pada tempatnya, namun ia dilakukan karena masih keterkaitan dengan pembahasan ini. Makanya di sini walam makanal ma alatun lit-taharati, karena air adalah alat untuk bersuci, istatroda al-musannif. Jadi musannif menjelaskan walaupun tidak pada tempatnya di sini. Faqala, musannif rahimahullahu taala berkata, al-miyahul lati yajuzu ay yasihhu at-tathhiru biha sab'u miyahin, air yang boleh dipakai atau yang sah dipakai untuk bersuci ialah 7 air. Ma'us sama ain nazil minha, air langit atau yang turun dari langit maksudnya. Apa itu? Wa huwal mataru, itu adalah air hujan. Wa ma'ul bahri ail milhi, yang kedua adalah air laut, air milhi atau air asin. Wa ma'un nahri, air sungai, air hulwi, atau maksudnya ialah air tawar. Wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul baradi. Yang berikutnya adalah air sumur, kemudian air sumber atau mata air, kemudian air salju atau air es, wa ma'ul baradi. Yang terakhir, yang ketujuh ialah air embun. Wa ijma'u hadhihi sab'ata qauluka, dan yang 7 ini bisa dikumpulkan qauluka dengan perkataanmu, ma nazala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min aslil khilqati, yang artinya apa-apa yang turun dari langit, mana nazala minas sama au naba'a minal ard, atau yang keluar dari bumi, ala ayyi sifatin kana, bagaimanapun sifatnya, min aslil khilqati, tapi ia sesuai dengan asal penciptaannya itu.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa kita lanjut di video berikutnya tentang sumal miyah tanqasimu ala arba'ati aqsamin, 4 bagian air ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.